Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai inverse fungsi. Oke, di sini misalkan kita punya dua himpunan A dan B. Himpunan A itu ada A, B, C, dan B itu ada 1, 2, 3. Jika F ini adalah fungsi, maka F ini akan membawa nilai A ke nilai B. Kemudian F inverse ini dikatakan fungsi jika dia membalikkan nilai-nilai yang dikirimkan oleh F tadi ke nilai awalnya. Misalkan fungsi F ini mengirimkan A ke 3, maka F inverse akan mengirimkan 3 ke A. Oke, di sini kita punya grafik. Misalkan ini kita punya grafik. Misalkan ini sebuah garis grafik Y sama dengan fx, dan grafik ini melalui titik x, 0 di sini. Oke, kita anotit dulu. Misalkan di sini itu ada titik x, y. Oke. Karena x, y ini tadi terletak di grafik fungsi Y sama dengan fx, artinya fungsi f ini akan mengirimkan nilai x ke nilai y. Nah, dari sini yang tanda panah ke kanan ini adalah fungsi fx-nya, mengirimkan x ke y. Di sini ada fungsi inverse, yaitu kebalikannya, yang panahnya ke bawah. Nah, fungsi inverse ini adalah fungsi yang mengembalikan apa-apa yang dilakukan oleh fungsi f tadi. Kalau misalkan f tadi mengirimkan x ke y, maka inverse dari f ini akan mengembalikan y ke x. Jadi, fungsi inverse ini dapat didefinisikan sebagai fungsi yang mengembalikan apa-apa yang dilakukan oleh fungsi f. Di sini jika fx, y, maka f inverse dari y akan sama dengan x. Oke, eksistensi fungsi inverse. Di sini kita akan membahas kapan sih suatu fungsi itu mempunyai sebuah inverse, karena kita tahu bahwa tidak semua fungsi itu memiliki inverse. Nah, di sini kita lihat ada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada nilai X, dan ini katakanlah min X. Jelas terlihat bahwa nilai X dan min X ini akan bernilai Y. Jadi dua nilai ini dia punya satu nilai di Y. Sehingga fungsi ini tidak dapat dikatakan dia punya inverse karena dia bukan fungsi yang bijektif. Nah, fungsi bijektif itu apa sih? Fungsi yang mempunyai inverse itu adalah fungsi bijektif, yaitu jika setiap anggota himpunan B mempunyai tepat satu kawan di A. B ini katakanlah himpunan semua nilai Y, dan A ini himpunan semua nilai X. Jadi, untuk satu Y itu dia hanya boleh punya satu X di A. Maka F ini disebut fungsi bijektif atau korespondensi 1, 1. Oke, jika fungsi itu dikatakan bijektif, jika dan hanya jika fungsi tersebut memiliki inverse. Dan sebaliknya, fungsi dikatakan dia punya inverse jika dan hanya jika fungsi itu bijektif. Kemudian di sini kita lihat ada dua grafik fungsi. Jadi, kita ingin melihat apakah ini termasuk fungsi satu-satu atau tidak. Oke, di sini caranya itu, kita akan membuat sebuah garis horizontal.
Nah, di sini untuk membuktikan apakah dia fungsi satu, kita bisa membuat garis-garis horizontal seperti ini. Bisa kita lihat bahwa garis-garis ini memotong grafiknya itu di satu titik. Jadi untuk yang grafik fungsi yang I ini, bisa kita katakan dia adalah fungsi satu. Oke, untuk grafik yang kedua ini, ketika kita menarik satu garis horizontal, maka di sini dia akan berpotongan di dua titik. Sehingga grafik fungsi yang kedua ini bisa dikatakan dia tidak memiliki inverse. Nah, untuk tadi kan syaratnya itu dia harus fungsi satu. Nah, fungsi satu itu adalah fungsi yang setiap kali kita berikan input yang berbeda, maka dia outputnya juga akan berbeda. Atau bisa dikatakan, jika X1 itu tidak sama dengan X2, maka berlaku Fx1 itu tidak sama dengan Fx2 untuk setiap X1 dan X2 pada daerah asalnya. Jadi ketika kita punya nilai X yang berbeda, maka outputnya juga berbeda. Seperti tadi yang ini tadi kan X-nya itu berbeda, tapi dia punya Fx-nya itu sama. Jadi ini tidak bisa dikatakan dia punya fungsi inverse. Oke, selanjutnya cara menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ketika kita punya fx, maka kita ubah dulu dia dalam bentuk y sama dengan fx. Untuk x dalam bentuk y. Di sini adalah contohnya. Di sini ada contohnya, carilah inverse dari fx sama dengan min 1 per x min 3. Nah, langkah pertama kita akan mengubahnya dalam bentuk y sama dengan. Jadi fx-nya kita ganti dengan y, kemudian kita selesaikan ini dalam bentuk nanti hasil akhirnya itu x sama dengan ini. Oke, ini y sama dengan min 1 per x min 3. Kedua ruas kita kalikan dengan x min 3 dan kita bagi dengan y, maka didapatkan x min 3 sama dengan min 1 per y. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 3, didapatkan x sama dengan min 1 per y tambah 3. Langkah yang kedua, kita akan mengganti nilai x ini dengan f inverse y untuk menamai ungkapan yang dihasilkan dalam bentuk y tadi. Karena tadi kan nilai x akan dibawa ke y, sedangkan f inverse itu akan membawa nilai y ke x. Jadi x itu akan sama dengan f inverse dari y. Jadi di sini f inverse y sama dengan min 1 per y ditambah 3. Langkah yang ketiga itu kita gantikan nilai y yang di sini dengan x. Jadi dapat hasil akhirnya itu f inverse dari f inverse x itu akan sama dengan min 1 per x tambah 3. Jadi inverse dari fungsi fx ini tadi itu adalah f inverse x sama dengan min 1 per x ditambah 3. Oke. Sini berikutnya kita ingin mengetahui bagaimana kaitan grafik suatu fungsi dengan grafik inverse dari fungsinya tersebut. Di sini misalkan kita punya titik A, B yang berada di fx. Nah, AB ini terletak di grafik Y sama dengan fx. Ini artinya A ini akan dikirimkan ke B oleh F ini, atau FA sama dengan B. Oke, di sini A, B terletak di grafik Y sama dengan fx. Kita ingat tadi bahwa inverse tadi itu adalah sebuah fungsi yang melakukan
kebalikan dari yang dilakukan oleh fungsi f. Jadi sebenarnya fungsi inverse itu bisa dikatakan fungsi balikan gitu. Dia akan membalikkan nilai yang dihasilkan oleh f tadi. Jika A dikirimkan ke B oleh F, maka F inverse ini akan mengirimkan B ke A. Sehingga B, A ini akan terletak di grafik ini, F inverse X. Karena F inverse B itu sama dengan A, maka B, A ini terletak di ini, Y sama dengan F inverse X. Di sini bagaimana sih kaitan antara titik yang satu ini dengan titik yang satu ini? Titik hitam sama titik merah ini. Oke, A, B ini terletak di Fx dengan jarak sejauh A di sumbu X dan sejauh B di sumbu Y. Maka ini A ini akan dibawa ke B oleh F. Jadi nanti F inverse akan membawa B ke A. Kemudian B ini jaraknya itu akan sama dengan jarak B yang hasilnya tadi, jarak B yang sejauh di sumbu X tadi, yang B di sumbu Y ini akan sama jaraknya dengan B di sumbu X. Begitu juga dengan A. Dari sini bisa kita katakan bahwa titik yang ini, B, A ini, yang titik merah ini, adalah pencerminan titik ini terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ketika kita punya satu titik di grafik fungsi F, maka ketika kita cerminkan titik itu terhadap garis Y sama dengan Y sama dengan X, maka kita akan mendapatkan sebuah titik di fungsi inverse-nya. Nah, jika kita lakukan, ini kan grafik fungsi ini kan terdiri dari banyak titik, sehingga dia menjadi grafik fungsi. Nah, jika kita lakukan semua sekumpulan titik yang ada di grafik fungsi ini, jika kita cerminkan semua titik ini terhadap garis Y sama dengan X, maka kita akan dapat sekumpulan titik yang berada di F inverse X. Nah, kemudian semuanya itu, jika kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan sebuah grafik dari Y sama dengan F inverse X. Nah, dari kesimpulan yang kita dapatkan ini, bisa kita simpulkan bahwa grafik Y yang sama dengan F inverse X itu diperoleh dengan cara mencerminkan grafik Y sama dengan Fx terhadap garis Y sama dengan X. Jadi, kita akan mendapatkan sebuah grafik F inverse itu dari grafik F-nya itu sendiri dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, di sini ada beberapa contoh grafik fungsi Fx beserta inverse-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita punya fungsi ln X dan fungsi inverse-nya itu adalah E pangkat X, maka bisa jelas kita lihat bahwa E pangkat X ini adalah pencerminan dari grafik fungsi ln X terhadap Y sama dengan X. Begitu juga dengan yang ini, yang Fx sama dengan 2x min 1, maka F inverse-nya itu x plus 1 per 2. Kemudian ini garis Y sama dengan X. Nah, di sini jelas terlihat bahwa fungsi inverse-nya itu adalah pencerminan dari fungsi F-nya terhadap garis Y sama dengan X. Begitu juga sebaliknya. Di sini ada domain dan range dari fungsi inverse. Domain dari fungsi inverse itu adalah range dari F. Karena tadi dia membalikkan nilai, maka
range-nya dari F ini akan menjadi domain dari F inverse. Begitu juga dengan range dari F inverse itu akan sama dengan domain dari F karena mereka saling berkebalikan. Di sini contoh soal. Yang pertama, tentukan inverse dari fx sama dengan akar dari min 1 min x. Langkah pertama kita ubah fx-nya dalam bentuk y. Jadi y sama dengan akar min 1 min x. Kedua ruas kita kuadratkan, dapatkan y kuadrat sama dengan min 1 min x. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan x dan kita kurangkan dengan y. Didapat hasil akhirnya yang ini didapatkan dalam bentuk x itu x sama dengan min y kuadrat min 1. Kemudian langkah kedua, kita ganti nilai x ini dengan f inverse y karena tadi nilai x itu akan sama dengan f inverse dari y sama dengan min y kuadrat min 1. Langkah ketiga, kita ganti variabel y dengan variabel x, maka didapatkan f inverse x sama dengan min x kuadrat min 1. Jadi kesimpulannya inverse dari fungsi fx akar dari min 1 min x itu sama dengan f inverse x sama dengan min x kuadrat min 1. Soal kedua, dari soal nomor 1 tadi, gambarlah grafik fx beserta grafik inverse-nya yaitu f inverse x dalam satu bidang koordinat dan tentukan domain dan range dari fungsi inverse-nya. Tadi kita dapatkan bahwa fx-nya itu akar dari min 1 min x, kemudian f inverse-nya itu min x kuadrat min 1. Lalu kita akan menggambarkannya dalam satu bidang koordinat. Pertama-tama kita akan menggambarkan grafik dari fx-nya. Oke, ini. Kemudian untuk memudahkan penggambarannya, persamaan yang ini tadi akan kita ubah menjadi ini. Jadi yang y sama dengan akar min 1 min x itu kita ubah menjadi x sama dengan min y kuadrat min 1. Kita tahu bahwa bentuk umum dari grafik parabola y kuadrat itu adalah kurva parabola yang terbuka ke kanan dan titik puncaknya di 0,0. Dan untuk bentuk umum min y kuadrat itu adalah parabola terbuka ke kiri dengan titik puncak 0,0. Karena di sini ada min 1, maka parabola terbuka ke kanan akan bergeser sejauh 1 satuan ke kiri. Jadi dia seperti ini. Nah, kenapa dia cuman diambil yang nilainya yang di atas 0 yang positif? Karena grafiknya tadi, grafik awalnya tadi itu dia dalam bentuk akar. Jadi nilai akar itu dia akan selalu positif. Makanya range dari f ini kita ambil yang nilainya positif. Kemudian kita akan menggambarkan grafik dari inverse-nya. Grafik inverse-nya itu kan yang ini, min x kuadrat min 1. Nah, dari grafik f tadi ini kita cerminkan aja langsung terhadap y sama dengan x untuk mendapatkan grafik fungsi inverse-nya. Jadi kita cerminkan, kita dapatkan ini. Nah, di sini kita akan menentukan domain dan range dari f inverse-nya. Sebelum itu, kita cari dulu domain dan range dari fungsi f-nya. Nah, domain dari f itu adalah yang fx ini, yang akar min 1 min x ini, domainnya itu kan syaratnya yang dalam akar harus lebih besar dari 0. Sehingga ketika kita tambahkan kedua ruas dengan x, maka kita dapat x itu kurang dari sama dengan min 1. Jadi domainnya itu x kurang dari sama dengan min 1 dengan x elemen bilangan real. Kemudian untuk range-nya itu, range-nya yang y ini, yang y ke atas itu,
karena dia bentuk persamaan bentuk fungsinya itu dalam bentuk akar, maka range-nya itu akan selalu positif atau y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, itu range dari fungsi f-nya. Kemudian kita akan menentukan domain dan range dari fungsi inverse-nya. Kita tahu tadi bahwa domain dari f inverse-nya itu adalah range dari fungsi f-nya. Sehingga domain dari f inverse-nya itu adalah karena di range-nya itu y, maka ketika kita jadikan domain dari f inverse, maka kita ubah nilai y, variabel y itu menjadi x. Nah, didapatkan domain dari f inverse itu adalah x lebih besar sama dengan 0, dengan x bilangan real. Kemudian untuk range-nya, range fungsi inverse itu tadi sama dengan domain dari fungsi f-nya. Nah, domainnya tadi, fungsi f-nya itu x kurang dari sama dengan min 1. Ini domainnya kan x dalam bentuk variabel x. Maka ketika dia diminta dalam range-nya fungsi inverse-nya, maka variabel x akan kita ganti dengan variabel y. Jadi, range dari fungsi inverse-nya yaitu y kurang dari sama dengan min 1 dengan y elemen bilangan real. Nah, dari fungsi ini, bisa kita lihat bahwa yang biru ini adalah fungsi f-nya dengan domainnya itu ini, yang garis horizontal ini, dia domainnya itu x kurang dari min 1 dan range-nya itu yang ke atas. Jadi range yang dari f(x) ini tadi kan lebih besar sama dengan 0 atau positif. Nah, ini kan bisa terlihat jelas bahwa dia selalu bernilai positif. Kemudian untuk yang ini adalah inverse-nya. Bisa kita lihat bahwa domainnya itu yang ini, yang ke kanan. Jadi dia domainnya itu semua bilangan positif atau x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan kemudian range-nya itu yang ke bawah, yang dari titik ini ke bawah. Berarti range-nya itu dari y kurang dari sama dengan min 1. Jadi kita bisa gunakan sifat yang ini tadi. Oke, segitu aja materi tentang inverse fungsi. Maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam pembacaan rumus-rumusnya atau ya salah baca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.